Kenapa lo mumet gitu, Vincent? Udah gak fokus gue nih. Ini udah menjelang akhir tahun, gue butuh refreshing, Desta. Kan ntar lagi liburan. Ya makanya, gue pengen banget liburan. Tapi kemana yang gak mainstream gitu. Lagi-lagi, itu lagi. Gue pengen yang bagus-bagus dan adem. Kenapa nggak kita ke pedesaan, suasana pedesaan? Itu kan sekarang pada bagus-bagus tuh. Ah, masa iya? Emang lo nggak tahu, bro? Kalau sekarang desa-desa tuh makin keren, bagus dan makin maju karena Kemendikbudristek punya program untuk memajukan kebudayaan desa. Oh, emang iya? Kita ngobrol aja langsung sama Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ibu Irini Dewi Wanti dan juga Mas Edi Saputro, seorang daya desa dari Desa Kemiren, Banyuwangi. Bu Irini, asik. Yes. Kayaknya kalau ini Ibu Irina, ya. Iya, Ibu Irini. Iya. Ini Bu, emang iya Kemendikbudristek ini punya program untuk pemajuan kebudayaan desa. Ini Iya. program apa, Bu? Ya, program pemajuan kebudayaan desa itu sebenarnya sebuah platform kerja bersama untuk membangun kemandirian desa. Gitu. Oh. Jadi ini memang sebuah program prioritas di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek yang didukung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Oh, oke. Yang dilakukan apa, Bu, dalam program ini? Kebudayaan desa ini apa aja yang dilakukan? Program pemajuan kebudayaan desa ini sebenarnya kita ingin menempatkan desa sesuai kapasitasnya di dalam pembangunan. Dalam hal ini adalah pembangunan kebudayaan. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa desa itu punya sebuah landscape, punya panorama yang indah, punya keunikan dari masyarakatnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi ada juga makna, nilai, adat istiadat, dan juga tentunya peradaban dari sebuah masyarakat. Yang memang ini sebagai sebuah simbiotik. Jadi sebuah simbol-simbol gitu yang sebenarnya ini bisa diwujudkan menjadi suatu hal yang menjadi nyata, yang bisa disajikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan misalnya festival-festival, apa mau festival sungai, festival laut, festival panen seperti itu misalnya mau panen padi, panen kopi gitu kan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan workshop atau karena konteksnya zaman sekarang ini kan semuanya serba digital. Jadi bisa segala sesuatu praktek-praktek budaya tuh didigitalisasi. Nah kalau Mas Edi ini apa, Bu? Nah Mas Edi ini ya beliau ini anak muda yang punya inspirasi dan bisa memotivasi masyarakat. Jadi beliau ini adalah daya desa gitu. Yang kita rekrut karena memang di dalam kegiatan atau program pemajuan kebudayaan desa ini kan melibatkan baik perangkat pemerintahannya, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang paling penting adalah anak-anak mudanya yang kita sebut sebagai daya desa atau daya warga. Mas Edi bawa karya apa nih, katanya bawa karya dari desa? UMKM? Ya, saya ada produk kopi, sama ada cangkir. Wah, mau kita lihat, boleh nggak kita lihat hasil karyanya? Mas Edi. Silakan, silakan Mas Edi. Boleh Mas. Ya. Ini karyanya. Coba boleh taruh sini ya. Ini cangkir hasil karyanya dari UMKM-nya Mas Edi. Ini cangkir warisan untuk anak perempuan yang menikah. Oh, warisan? Warisan. Maksudnya gimana? Iya. Jadi ketika di desa saya, di Banyuwangi, ketika anak perempuan menikah, itu akan diberikan warisan cangkir-cangkir oleh orang tuanya. Nanti begitu anaknya menikah lagi, dikasih lagi. Loh, tapi ini dibuat sendiri kah? Enggak dibuat sendiri. Warisan? Warisan aja. Yang dibuat sendiri kopinya. Oh, ini kopinya. Saya kira cangkir. Kenapa kita fokus ke cangkirnya? Lah kan kita fokus ke karya desanya. Ini nggak ngomong juga sih. Nih karya desa nih. Kopi Kemiren ya. Jaran goyang, lanang, house blend. Tapi Mas Edi kenapa kok mau terlibat dalam kegiatan pemajuan kebudayaan desa ini? Ya, yang pertama terutama karena memang potensi budaya di desa cukup banyak. Kemudian di program ini kita bisa lebih mengenal, kenali dulu potensinya apa saja, kemudian pengembangannya seperti apa, kemudian di pemanfaatannya seperti apa. Nah, itu yang membuat alasan saya pribadi ingin bergabung dan ingin menunjukkan potensi-potensi yang ada di desa saya terutama. Mungkin Ibu Irini, seberapa penting keterlibatan generasi muda dalam program pemajuan kebudayaan desa, Bu? Penting banget, Mas. Jadi gini, sebenarnya kita berpikir bahwa kita ini kan dapat bonus demografi ya.
jumlah anak-anak muda luar biasa. Iya. Kalau semata-mata misalnya anak muda itu selesai pendidikannya terus harus rame-rame ke kota gitu, itu seberapa Penuh. besar Dan persaingan di kompetitif kota yang juga, ya. luar biasa yang mungkin mereka nggak semuanya bisa gitu ya melakukan itu. Nah, kalau kita melalui program pemajuan kebudayaan desa ini bisa merekrut anak-anak muda untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang atau praktek-praktek baik dalam konteks pelestarian kebudayaan. Jadi bersaingnya tuh rata ya Bu ya? Bisa, Ini desa ini, desa ini. Bukan cuma ngumpul di kota aja gitu. Mengajak anak-anak muda lainnya gitu. Saya sih apresiatif banget Bu ya sama hal-hal seperti ini. Saya gara-gara ya punya anak jadi sering liburan. Ya. Liburan ke tempatnya itu aja jadi bosan. Akhirnya nyari sebenarnya daerah-daerah yang ya itu desa-desa itu. Kemarin motoran juga ke desa-desa. Cuman memang apa ya? Gak kita tahu kan, informasinya. Iya, saya mau ke tempatnya Di Mas Edi. kampungnya. Kan katanya rumahnya juga dibuat Airbnb ya rumahnya ya? Ada homestay, Mas. Oh, ada homestay, ada. Rumah adat. Oh, ada rumah adat? Rumah adat Usik. Oh, ini disewa, maksudnya boleh ditempati orang bisa, iya. turis gitu boleh? Wah seru Karena banget. jalur menuju Kawah Ijen juga. Mas Edi, kira-kira ada nggak pesan dan kesan yang bisa diberikan kepada rekan-rekan lain? Generasi muda nih. Generasi muda di luar sana yang Indonesia ini. Ya, mungkin pesannya pada teman-teman muda ya, kalau bisa, ayolah kita gali lagi potensi jati diri kita. Terus yang terakhir mungkin kalau kita ingin belajar memanusiakan manusia ya datanglah ke desa. Bagus tuh. Mas Edi juga akan ada pertunjukan debus malam hari ini. Ya. Ya. Nggak ada ya. Kalau gitu. Nebus bukan debus. Ibu Irin mungkin terakhir mau disampaikan apa Bu Irin, silakan. Iya, kegiatan pemajuan kebudayaan desa ini bagaimanapun adalah bagian penting dari pembangunan. Karena desa juga bagian penting dari pemajuan kebudayaan dan juga jalan untuk kesejahteraan bagi masyarakat di desa itu sendiri. Bagaimanapun sesuatu itu inspirasi harus dapat diwujudkan. Siapa yang bisa mewujudkan adalah tentu dari masyarakat desa dan kita harus mendampingi dari lintas kementerian dan lembaga. Terima kasih Mas Edi, terima kasih. Nanti kita kembali lagi di Satu Tonight Show. Bundaran HI, lu suka nggak muteran Iya. di Bundaran HI? Iya. Nah kalau diputerin terus berkali-kali jadinya Bundaran Iha.